Pemirsa, 500 alat rapid test disiapkan untuk mendeteksi penyebaran virus corona pasca hajatan yang mengundang Raja Dangdut Rhoma Irama. Ratusan orang dinyatakan negatif rapid test termasuk penyelenggara acara. Hari ini ratusan warga desa Cibunian, Kampung Salak, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor mengikuti rapid test yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Sekitar 500 alat rapid test disiapkan untuk mendeteksi penyebaran virus corona pasca hajatan yang digelar oleh Surya Atmaja. Dan kita terhubung dengan penyelenggara konser Rhoma Irama, Bapak Hadi Pranoto. Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang. Pak Hadi, tepatnya berapa masyarakat yang menjalani rapid test pasca hajatan Rhoma Irama ini, Pak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah dilakukan kegiatan rapid test oleh gugus tugas Kabupaten Bogor. Jumlah yang sudah dilakukan rapid test masyarakat dan keluarga 270, dan alhamdulillah hasilnya semuanya negatif dari 270 masyarakat yang telah melakukan rapid test bersama. Selain masyarakat, apakah Rhoma Irama sendiri beserta krunya juga menjalani rapid test? Kalau untuk Rhoma Irama sendiri, Bang Haji itu kan tinggalnya tidak di sini. Jadi beliau melakukan rapid test sendiri di kediaman dan tidak ada rombongan. Jadi perlu saya tegaskan kembali bahwasanya di sini tidak ada konser Rhoma Irama, tapi adalah tasyakuran khitanan adik kami yang paling kecil. Kalau untuk biaya dari rapid test sendiri ini apakah ditanggung pemerintah atau dari penyelenggara acara waktu itu? Saat ini sampai saat ini sudah terkonfirmasi kepada kami itu dilaksanakan oleh gugus tugas Kabupaten Bogor. Jika nanti pada saat pemeriksaan masih terus berlanjut ini ditemukan positif, bagaimana dengan proses isolasinya, Pak? Kalau memang ada ditemukan salah satu masyarakat kita terdampak COVID-19, maka segera akan kita lakukan isolasi mandiri dan kita akan tanggung semua biaya pengobatan dan juga biaya penyembuhan secara total. Untuk rapid test ini hanya untuk mereka yang datang pada saat acara atau boleh warga sekitar juga yang ingin memeriksakan diri? Kita membuka diri untuk acara pemeriksaan di hari ini. Kita persilakan masyarakat sekeliling kita hadir, dan kemudian masyarakat yang pada waktu acara khitanan tasyakuran itu hadir juga. Jadi yang tadi hadir mengikuti acara kegiatan rapid test yang dilaksanakan oleh gugus tugas Kabupaten Bogor itu adalah masyarakat sekitar kita. Pak Hadi, apakah benar pihak keluarga ini sempat bersih tegang dengan Dinas Kesehatan? Oh tidak, kami tidak ada bersitegang dengan Dinas Kesehatan, cuman di waktu pelaksanaan rapid test yang dilakukan oleh Abah, itu kan kita meminta berita acara pemeriksaan, tapi kesiapan dari teman-teman ternyata lebih memprioritaskan kesiapannya untuk melakukan kegiatan rapid testnya, tapi dalam proses administrasi mereka menyusul setelah kegiatan rapid test dilaksanakan. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Hadi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, swab tes massal gratis tergelar di Pasar Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pedagang pasar antusias untuk mengikuti tes dengan tertib sesuai dengan protokol kesehatan. Swab tes gratis di Pasar Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat difokuskan pada pedagang dan pengunjung pasar. Petugas medis dari Puskesmas Kecamatan Kemayoran dikerahkan untuk memeriksa pedagang dan pengunjung yang datang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, di mana peserta yang mengikuti tes wajib menggunakan masker. Ya pemirsa, swab tes dan juga penjagaan di pasar masih dilakukan untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Kita sudah terhubung dengan Menia di Pasar Sumur Batu dan Mahathir di Pasar Embrio. Kita ke Menia terlebih dahulu. Menia, berapa jumlah masyarakat yang mengikuti pemeriksaan siang hari ini? Baik, Deta dan pemirsa, pada hari ini tergelar swab tes massal di Pasar Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tempat kami melaporkan sudah ada sekitar 100 orang yang diperiksa.
baik itu dari pedagang maupun pengunjung pasar. Swab test berlangsung sejak pukul sekitar 8 pagi tadi dan saat ini sudah berangsur selesai. Seperti yang dapat Anda saksikan tepat di belakang kami, para petugas medis dari Puskesmas Kelurahan Sumur Batu dan Kecamatan Kemayoran sudah bergegas dan menyelesaikan swab test pada hari ini. Sebelum di lokasi Pasar Sumur Batu sudah ada 6 pasar lainnya di kawasan Kecamatan Kemayoran yang juga dilakukan tes serupa. Hasil dari swab test ini akan muncul pada sekitar 5 atau 6 hari dari hari ini. Sementara itu, para petugas mengaku juga bahwa saat ini lebih banyak indikasi OTG atau orang tanpa gejala, sehingga para petugas medis lebih aktif melakukan secara mandiri memeriksa warga di sekitar puskesmas mereka masing-masing seperti halnya yang tergelar sekarang. Sementara itu di sisi lain dari sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, juga tadi saat swab test tergelar terdapat ASN dari Pemprov DKI yang bersiaga di lokasi tergelarnya swab test. Deta. Baik, selanjutnya kita akan memantau di Pasar Embrio ada Mahathir. Mahathir, bagaimana jalannya swab test di sana? Ya, benar Neta, jalannya swab test di Pasar Embrio, Jakarta Timur ini memang masih berlangsung hingga siang hari ini. Namun untuk mengetahui informasi lebih lanjut seperti apa prosesnya dan juga jumlah dari pedagang pasar yang sudah di swab test atau di rapid test pada hari ini, saya sudah bersama dengan Lurah dari Makassar, Jakarta Timur, yaitu Bapak Aroyantoro. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat selalu, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, Pak, ini pada siang hari ini dari pagi tadi ini sudah berapa banyak, Pak, pedagang khususnya yang sudah melakukan rapid test di depan Pasar Embrio ini, Pak? Untuk rapid test pada hari ini kurang lebih 84 dari target 100 pedagang. Dan pedagang yang ada di Pasar Embrio kurang lebih ada 200-an. Tahap pertama sudah dilakukan swab kurang lebih bulan lalu sudah dilakukan, dan ini juga dilakukan tahap yang kedua yaitu rapid test. Nanti setelah dilakukan rapid test, hasilnya nanti akan diinformasikan, apabila perlu ditindaklanjuti akan langsung dilakukan swab oleh pihak puskesmas kecamatan. Sekarang saya akan berbincang mengenai sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta dan Pemprov DKI untuk menurunkan ASN di pasar-pasar. Untuk di Pasar Embiro sendiri, Pak, ini ada berapa ASN dan apakah nantinya juga diperlakukan shifting atau jam kerja yang ada waktu-waktunya nih, Pak, untuk para ASN untuk menjaga di Pasar Embrio? Untuk ASN di Pasar Embrio yang memonitoring kegiatan PSBB ya, itu kurang lebih ada 20, Pak. Ini ada TNI Polri dan Satpol PP dan juga dimonitor oleh Puskes dan pihak kelurahan. Ini fokusnya dari pagi hingga siang karena efektif pelaksanaan kegiatan di pasar ini lebih banyak di pagi hingga siang. Untuk sore hanya monitor-monitor saja. Baik, Bapak Aroyantoro, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak dan juga rekan-rekan juga sehat selalu. Terima kasih Pak sekali lagi. Ya, itu perbincangan kami Deta dengan Lurah dari Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, juga menyampaikan bahwa ini nantinya akan dilanjutkan lebih lanjut seperti apa hasilnya. Namun hingga siang hari ini memang belum ada, Pak ya, yang reaktif atau mungkin mengarah ke COVID-19. Jadi dapat dia katakan pasar ini masih terbebas dari COVID-19. Kembali ke Deta. Baik, terima kasih Mahathir atas informasinya. Sebelumnya ada Mania. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah Sulawesi Selatan menggelar rapid test massal secara gratis di Kota Makassar. Rapid ini menjadi terobosan yang dilaksanakan guna menjawab maraknya keluhan masyarakat terkait rapid test berbayar. Dan guna memastikan semua berjalan teratur, Gubernur Sulawesi Selatan melakukan peninjauan di lokasi. Layanan rapid test gratis massal yang digelar oleh pemerintah Sulawesi Selatan di Kota Makassar sudah mulai sejak Senin kemarin. Guna memastikan berjalan lancar, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melakukan peninjauan ke lokasi layanan tes gratis di gedung PKK Provinsi Sulsel kemarin. Lokasi ini merupakan salah satu dari 2 lokasi yang disiapkan. Mereka yang mengikuti rapid test dan hasilnya non-reaktif akan diberikan sertifikat surat keterangan bebas COVID-19 yang bisa digunakan dan berlaku selama 14 hari. Rapid test gratis ini digelar sebagai bentuk gerak cepat atas keluhan masyarakat soal mahalnya biaya rapid test. Keluhan dari seluruh masyarakat bahwa mereka akan melakukan perjalanan, tapi salah satu persyaratannya adalah
mereka harus membuktikan diri bahwa tidak terkonfirmasi kasus positif, ya. Dan tentu struktur ekonomi masyarakat kita juga bervariasi. Ada yang mampu, ada yang tidak, ya. Sehingga pemerintah provinsi menyiapkan wadah untuk rapid, ya. Untuk mengikuti rapid test gratis, masyarakat harus mendaftar secara online. Setiap hari dijatah 500 peserta, sehingga tetap bisa menjaga jarak saat pelaksanaan rapid test. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, bus listrik kembali diuji coba secara resmi dengan menerapkan protokol kesehatan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.